Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 008. Rea tersenyum manis. Hai, Dr. Zhao. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Maaf kalau aku datang mendadak. Kinara menutup map pasien di depannya, menatap wanita itu dengan tenang namun penuh waspada. Kau bilang sudah membuat janji. Kau sedang sakit. Rea terkekeh pelan. Tidak juga, aku hanya ingin bicara sebentar. Anggap saja pertemuan kecil di luar urusan perusahaan. Tempat ini rumah sakit, bukan ruang diskusi pribadi, balas Kinara datar, nada suaranya dingin namun tetap profesional. Kalau kamu tidak sakit, seharusnya kamu tidak menggunakan daftar pasien untuk datang ke sini. Rea tersenyum, seolah tak tersentuh oleh sikap dingin itu. La melangkah masuk tanpa diundang, duduk di kursi tamu. Kamu masih sama seperti kemarin, ya. Dingin, tapi tetap anggun. Dia menatap sekeliling ruangan Kinara, rapi, steril, penuh tatanan disiplin. Tidak heran Arvino menyukaimu. Kinara menahan napas sejenak. Kalau kamu datang untuk membahas suamiku, sebaiknya kita akhiri sekarang juga. Oh, tenang saja, Rea menjawab, nada suaranya ringan tapi matanya menyala. Aku hanya ingin mengenal lebih jauh wanita yang kini jadi istrinya. Lagi pula, kita sudah pernah bertemu kemarin di perusahaan, kan? Ia sahut Kinara singkat. Dan aku pikir pertemuan itu sudah cukup. Rea tertawa kecil, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit. Kau tahu, Kinara, 6 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak hal bisa berubah, tapi satu hal tetap sama. Arvino selalu menjadi orang yang berarti bagiku. 124. Kinara berdiri, menatap langsung ke arah Rea dengan tatapan tegas. Kalau kamu pikir kata-kata itu bisa mengguncangku, kamu salah. Aku tahu persis siapa Arvino sekarang, dan aku tidak butuh penjelasan masa lalu dari siapapun. Rea mendengus kecil, lalu berdiri perlahan, merapikan rambutnya. Menarik, tapi kamu tahu kan? Masa lalu kadang lebih kuat dari yang kita kira. La menatap Kinara dengan senyum samar. Sampai jumpa lagi, dokter. Oh, dan salam untuk Arvino. Setidaknya untuk saat ini aku adalah istri sahnya, ucap Kinara. Langkah Rea berhenti seketika. Sekuat apapun kamu mencoba menggodanya, kamu tetap pelakor di antara kami berdua, lanjut Kinara. Kedua tangan Rea terkepal erat. Rea tak mau menjawab lagi, dia melangkah keluar meninggalkan ruangan. Pintu tertutup pelan, meninggalkan Kinara yang berdiri membisu di tempat. Ponsel Kinara bergetar pertanda ada panggilan yang masuk, dia melirik sekilas seakan malas sekali untuk mengangkat. Entah kenapa dia merasakan rasa cemburu pada ucapan Rea sudah mengenal Arvino cukup lama. Sambil nunggu update, mampir di karya kakak ini ya, ceritanya menarik dan bikin tertarik. Di Ibu Susu. A novel written by Santisuki. 125. 39. Dia tak benar-benar pergi. Pintu ruangannya tiba-tiba diketuk. Dr. Zhao, ada tamu yang menunggu di depan, ujar salah satu perawat. Belum sempat ia menjawab, suara kecil yang riang terdengar dari balik pintu. Momi. Kinara spontan tersenyum. Pintu terbuka, menampakkan sosok Ethan yang berlari kecil menghampirinya sambil membawa bunga kecil di tangan. Dedi bilang ini buat Momi, katanya polos. Arvino muncul di belakangnya, mengenakan kemeja hitam dan jas kasual. Tatapannya hangat begitu melihat Kinara. Sudah selesai, sayang? Tanyanya dengan nada lembut. Kinara berdiri, menatap keduanya, dua sosok yang selama ini menjadi alasan ia kuat. Lia, baru saja.
Singkatnya, jawabannya membuat kening Arvino berkerut. Ethan memeluk kaki ibunya. Ayo pulang. Mommy. Daddy bilang mau ajak kita makan malam. Kinara menatap Arvino. Makan malam. Arvino tersenyum samar. Ya. Aku sudah pesan tempat di restoran yang kamu suka. Anggap saja. Makan malam keluarga. Aku juga ingin Ethan merayakan nilai bagusnya minggu ini. Kinara tertawa kecil, menunduk menatap Ethan yang tampak bangga. Oh ya. Nilai bagus, iya. Ethan mengangguk mantap. Daddy janji mau beliin aku es krim 2 rasa. Boleh, jawab Arvino, menatap anaknya penuh sayang sebelum pandangannya kembali ke arah Kinara. Tapi cuma kalau Mommy ikut. Kinara terdiam sesaat. Di kepalanya, masih terngiang suara Rhea, tapi di hadapannya berdiri pria yang kini tampak begitu tulus dan anak kecil yang wajahnya menatap penuh harap. La menarik napas pelan, lalu mengangguk. Baiklah. Mommy ikut. Ethan bersorak kecil, berlari menggandeng tangan ibunya. Arvino tersenyum lega, berjalan di belakang mereka. Dari luar, mereka tampak seperti keluarga harmonis yang sempurna, ayah, ibu, dan anak kecil yang tertawa riang di lorong rumah sakit. Namun, jauh di dalam hati Kinara, ada sesuatu yang belum benar-benar tenang. La tahu setelah kedatangan Rhea tadi, hidupnya tak akan serileks sore ini selamanya. Restoran tempat Arvino memesan meja malam itu berada di lantai paling atas sebuah gedung tinggi. Cahaya lampu kota berpendar di bawah langit malam, membentuk kilauan yang memantul di dinding kaca besar di sekeliling ruangan. Kinara duduk di samping Ethan, sementara Arvino di seberang mereka, menatap dua orang yang kini menjadi pusat. 126. Dunianya. Pelayan datang membawa menu, tapi Ethan sudah tak sabar menunjuk gambar spaghetti di halaman depan. Aku mau ini, Daddy. Katanya antusias. Arvino tertawa kecil. Baik, 1 spaghetti untuk anak hebat. Mommy mau apa? Kinara tersenyum samar. Seperti biasa saja. Arvino memesan, dan setelah pelayan berlalu, suasana meja terasa nyaman. Ethan sibuk bercerita tentang sekolahnya, tentang teman barunya dan lomba menggambar minggu depan. Kinara mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menatap anaknya dengan senyum bangga. Namun, sesekali pandangannya jatuh ke arah Arvino, pria yang tampak begitu lembut malam itu, seperti tak ada sedikit pun jarak di antara mereka. Hingga kalimat itu keluar begitu saja dari bibirnya. Finn, hari ini, aku bertemu Rhea di rumah sakit. Seketika, Arvino menegakkan tubuhnya. Dia datang. Suaranya terdengar hati-hati. Lia, jawab Kinara pelan, matanya menatap gelas air di depannya. Dia bilang sudah membuat janji denganku. Tapi, entah kenapa aku rasa dia datang bukan untuk urusan medis. Lebih seperti ingin tahu tentang aku. Arvino menghela napas panjang. Aku belum tahu dia datang ke rumah sakit. Tapi aku janji, aku tidak tahu rencananya. Aku tidak mengundangnya, dan aku juga tidak ada hubungan apapun dengannya lagi. Kinara menatapnya, ekspresinya lembut tapi matanya menyimpan tanda tanya. Kalian kelihatan sangat dekat. Dari caranya memanggilmu kemarin, dan caranya menatapmu tadi saat datang ke perusahaan. Dulu iya, jawab Arvino jujur. Rhea teman masa kecilku, juga sempat menjadi manajer proyek sebelum pergi 6 tahun lalu. Tapi itu sudah berlalu, tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Kinara menatapnya beberapa detik sebelum menunduk. Aku ingin percaya, Finn. Tapi kamu tahu kan? Setelah semua yang sudah aku lalui, aku butuh kepastian. Aku takut, aku bukan pilihan yang kamu inginkan dari awal. Arvino terdiam, suara Ethan di sebelah mereka terdengar samar, memainkan garpu kecil di piringnya. Pria itu lalu bangkit, menurunkan nada suaranya dan berlutut di samping Kinara.
Kamu itu rumahku, Kinara. Aku mungkin terlambat menyadarinya, tapi aku tidak mau kehilangan kamu lagi. Bukan Rea, bukan siapapun. Kinara menatapnya dalam diam. Ada ketulusan di mata pria itu, tapi luka lama membuatnya sulit langsung percaya. Lah hanya menatap, lalu mengangguk perlahan. Baiklah, ucapnya pelan. Aku ingin percaya padamu. Tapi jangan biarkan aku salah kali ini, Finn. Karena kalau aku jatuh lagi, aku tidak yakin bisa bangkit seperti dulu. Arvino menggenggam tangannya erat, mengangguk. Aku janji. Dari sisi lain meja, Ethan tersenyum polos, tak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Lah hanya berkata riang. 127. Jadi, Dedi sama Momi nggak berantem lagi, iya. Keduanya menoleh, lalu tertawa kecil. Arvino mencium kening anaknya, sementara Kinara perlahan tersenyum. Namun di luar restoran, seseorang berdiri di balik mobil hitam yang terparkir di area. Lah menatap ke arah kaca besar di lantai atas, melihat siluet keluarga kecil itu tertawa bersama. Senyumnya tipis, tapi matanya menyala penuh ambisi. Arvino, kau membuangku hanya karena semut kecil itu. Kita akan lihat ke depannya, sejauh mana aku bisa bermain di antara kalian. Rea menggenggam erat setir mobilnya. 128. 40. Kecelakaan. Pagi yang cerah, langit biru tanpa awan. Ethan duduk di kursi belakang mobil dengan ransel barunya, kakinya bergoyang-goyang karena terlalu bersemangat. Momi, nanti aku boleh main sama teman baru, kan? Katanya riang. Tentu, sayang, jawab Kinara lembut sambil membetulkan dasi kecil di leher Ethan. Arvino yang duduk di kursi kemudi menatap keduanya lewat kaca spion dengan senyum bangga. Mereka tampak seperti keluarga kecil sempurna pagi itu, tanpa tahu badai diam-diam sedang menunggu di tikungan jalan. Mobil berhenti di depan sekolah baru Ethan. Beberapa orang tua dan anak-anak tampak ramai di halaman, suasana hangat penuh tawa. Kinara turun lebih dulu, menuntun tangan Ethan. Arvino masih di dalam mobil, menerima panggilan telepon dari Bu Nara, sekretarisnya di perusahaan. Iya, Bu Nara, kirim semua data proyek itu ke email saya saja. Saya. Suara Arvino terputus, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu dari kaca depan. Sebuah mobil hitam melaju kencang di jalur parkir, langsung menuju arah Kinara dan Ethan yang baru saja melangkah ke depan gerbang sekolah. Kinara. Ethan. Teriak Arvino sekuat tenaga. Kinara spontan menoleh, matanya membesar. Lah menarik tubuh Ethan ke belakang, namun mobil itu terlalu cepat. Tubuhnya terlempar ke sisi jalan setelah terserempet di bahu, suaranya terdengar nyaring disertai suara rem yang berdecit tajam. Orang-orang menjerit, Arvino keluar dari mobilnya secepat mungkin, berlari ke arah Kinara dengan wajah panik. Ethan menangis histeris, memanggil-manggil mamanya. Momi. Monmi bangun. Arvino langsung berlutut di samping Kinara, memeriksa denyut nadi dan luka di pelipisnya yang berdarah. Sayang, dengar aku. Tolong buka mata kamu. Kinara mengerang pelan, matanya setengah terbuka. Ethan. Jangan nangis, ya. Mobil pelaku sudah melarikan diri, hanya menyisakan bau ban yang terbakar di udara. Arvino menatap ke arah jalan dengan rahang mengeras. Lah tahu, ini bukan kecelakaan biasa. Arvino merogoh ponsel di sakunya, lah menghubungi Zaki. Zaki. Ucapnya cepat di telepon dengan suara bergetar antara marah dan takut. Aku ingin semua CCTV di sekitar sekolah Ethan ini diperiksa, sekarang juga. Dia menoleh lagi ke arah Kinara, menggenggam tangannya erat. Tidak apa-apa, sayang. Aku di sini. Aku janji aku akan cari tahu siapa yang berani menyentuh kamu, suaranya serak tapi penuh tekad.
Beberapa menit kemudian ambulans datang. Kinara dibawa ke rumah sakit dengan luka di bahu dan pelipis. Ethan tak mau lepas dari tangan Arvino, terus menangis di pelukannya. Sementara di kejauhan, dari dalam mobil hitam lain yang berhenti di belakang gedung, seorang wanita berkacamata hitam tersenyum tipis. Dia mematikan ponselnya setelah mendapat pesan singkat dari sopir yang tadi kabur. 129. Sudah selesai, target hanya luka ringan. J. Rhea mengetik balasan dengan senyum dingin di bibirnya. Bagus, luka kecil saja cukup untuk memecah ketenangan mereka. Setelah ini, aku yang akan menawarkan bantuan. Dia menatap jauh ke arah rumah sakit yang mulai terlihat di ujung jalan. Suasana ruang gawat darurat begitu riuh. Bau antiseptik menusuk hidung, langkah para perawat terdengar terburu-buru di sepanjang koridor. Arvino berdiri di depan pintu, menatap cemas ke arah dalam ruangan tempat Kinara sedang ditangani dokter. Tangannya mengepal erat, masih gemetar menahan emosi. Ethan duduk di kursi tunggu bersama seorang perawat, matanya bengkak karena menangis. Arvino menatap anaknya sejenak, kemudian menunduk. Ada rasa bersalah yang menghantam dadanya. Seandainya dia tidak sibuk dengan telepon tadi, mungkin Kinara tak terluka pikirnya. Tuan Arvino, suara Zaki memecah pikirannya. Asisten setianya itu datang dengan napas sedikit terengah, membawa tablet di tangan. Sudah? Tanya Arvino cepat, matanya menatap tajam. Zaki mengangguk tegang. Kami sudah dapat rekaman dari CCTV depan sekolah. Mobil yang menabrak Nyonya Kinara itu. Tidak terekam nomor platnya, tapi kami lacak lewat kamera di perempatan berikutnya. Sopirnya kabur ke arah timur. Arvino menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras. Lanjutkan. Zaki ragu sejenak sebelum melanjutkan, suaranya lebih pelan. Saya juga dapat rekaman tambahan, Tuan. 5 menit sebelum kejadian, ada mobil lain berhenti di seberang jalan. Seorang wanita turun sebentar, terlihat menelpon seseorang. Kami cocokkan dari data yang ada di parkiran rumah sakit kemarin. Zaki menelan ludah. Wanita itu. Rhea. Suasana tiba-tiba membeku. Detak jam dinding terdengar jelas di antara keheningan. Arvino tak langsung bicara, hanya menatap lantai dengan pandangan kosong. Lalu perlahan, jemarinya menggenggam keras ponsel di tangannya hingga bunyi retakan kecil terdengar dari casingnya. Rhea. Suaranya serak, nyaris seperti geraman. Berani sekali dia. Zaki menunduk, tak berani menatap mata tuannya. Perintah, Tuan. Arvino menoleh ke arah ruang perawatan, tempat Kinara masih berbaring tak sadarkan diri. Matanya melembut sesaat, lalu kembali menajam dingin, dan berbahaya. Jangan lakukan apa-apa dulu. Aku ingin tahu. Sampai sejauh mana dia berani bermain. Zaki mengangguk patuh, meski sorot matanya menunjukkan kekhawatiran. Saat itu juga, pintu ruang perawatan 130 terbuka, dokter keluar dan menghampiri Arvino. Tuan, istri Anda sudah sadar, tapi Nyonya Kinara harus banyak istirahat. Luka di bahu tidak terlalu parah, hanya memar dan goresan, tapi kami perlu observasi karena ada benturan di kepala. Arvino mengangguk pelan, namun pikirannya tak benar-benar tenang. Ada sesuatu yang kini menyala di matanya, bukan hanya rasa takut kehilangan, tapi tekad untuk mencari kebenaran. Setelah dokter pergi, Arvino menatap Zaki sekali lagi. Pastikan tidak ada satupun orang luar yang tahu tentang ini. Terutama dia, katanya datar. Zaki mengangguk. Baik, Tuan. Arvino melangkah masuk ke ruang perawatan, menatap wajah pucat Kinara di ranjang.
La menggenggam tangan istrinya, lalu menunduk menempelkan kening di punggung tangan itu. Suara napasnya pelan tapi berat. Kalau ini permainan, aku janji. Kali ini aku yang akan mengakhirinya. Di luar ruangan, Zaki masih berdiri menatap layar tablet. Tiba-tiba notifikasi baru masuk potongan rekaman lain dari CCTV belakang sekolah. La menatapnya beberapa detik, ekspresinya berubah tegang. Gambar memburam, tapi di antara bayangan mobil yang lewat, ada sosok wanita berdiri di sisi jalan, mengenakan kacamata hitam, tersenyum tipis sambil menatap ke arah lokasi kecelakaan. Zaki menatap layar itu lama. Tidak mungkin, bisiknya. Zaki, pindahkan Kinara ke rumah sakit Prasetya segera. Pesan itu Arvino kirim untuk asistennya. Malam mulai larut, lampu-lampu kota tampak berpendar dari jendela kamar VIP rumah sakit, menciptakan bayangan lembut di dinding putih. Di dalam kamar, Kinara tertidur dengan infus masih terpasang di tangan. Arvino duduk di kursi di samping ranjang, wajahnya teduh tapi matanya gelap, tidak ada amarah yang terlihat, hanya ketenangan yang terlalu sempurna untuk disebut biasa. Ketukan pelan terdengar di pintu. Zaki yang berjaga di luar langsung melirik kamera pengawas di depan pintu, lalu menoleh pada Arvino yang masih duduk tenang. "Tuan, ada tamu. Nona Rea." Arvino tidak langsung menjawab. La menatap wajah Kinara beberapa detik, lalu berdiri perlahan. "Biar dia masuk," katanya datar. Pintu terbuka pelan. Rea masuk dengan langkah anggun, membawa sebuket bunga lili putih dan senyum yang tampak begitu tulus. Dress pastel yang ia kenakan seolah sengaja dipilih untuk memberi kesan lembut. "Oh Tuhan." Suaranya pelan, seolah benar-benar terkejut. "Aku baru dengar soal kecelakaan Dr. Zhao. Aku langsung ke sini begitu tahu, bagaimana keadaannya, Vin." "Oh." Arvino berbalik, menatap wanita itu tanpa ekspresi. "Lebih baik dari yang kau harapkan," jawabnya tenang, namun nadanya menusuk. 131. Rea sempat terdiam sepersekian detik sebelum kembali tersenyum kaku. "Maksudmu?" Arvino mendekat, matanya dingin tapi bibirnya melengkung samar, senyum yang tidak sampai ke mata. "Maksudku, kau terlihat sangat khawatir. Sampai aku hampir percaya." Rea menelan ludah. "Vin, aku nggak mengerti maksudmu." Arvino memotong dengan nada datar. "Aku tahu kamu di depan sekolah tadi. 5 menit sebelum Kinara ditabrak. Kamera tidak pernah berbohong, Rea." Wajah Rea menegang, tapi ia cepat menguasai diri. "Kamu serius menuduh aku?" "Aku cuma lewat. Aku bahkan tidak tahu Dr. Zhao di sana." "Lewat?" Arvino tertawa kecil tanpa senyum. "Menarik sekali, mobilmu berhenti di tempat yang kebetulan jadi lokasi kecelakaan. Kau turun, menelepon seseorang, lalu pergi. 5 menit kemudian, istri dan anakku hampir mati, dan itu kebetulan." Nada suaranya tetap tenang, tapi atmosfer di ruangan mendadak berat, seolah oksigen tersedot keluar. Rea melangkah mundur sedikit, suaranya mulai bergetar. "Vin, kamu salah paham. Aku datang bukan untuk..." "Untuk apa?" potong Arvino pelan. "Mengulang kesalahan 6 tahun lalu. Atau hanya ingin memastikan aku tidak jatuh cinta pada orang yang salah lagi." Rea membeku, pandangan Arvino menelusup dalam, dingin dan tajam seperti pisau. "Kamu tahu," lanjut Arvino dengan suara rendah tapi tegas, "aku dulu terlalu baik untuk mempercayai siapapun. Tapi kali ini aku tidak akan memberi kesempatan kedua. Aku akan membiarkanmu bermain. Sampai kamu sendiri yang menghancurkan dirimu." Rea menatapnya lama, bibirnya bergetar, tidak tahu harus tersenyum atau marah.
Dia akhirnya menatap Kinara yang masih terbaring lemah, lalu kembali menatap Arvino. Kalau itu maksudmu, baiklah. Tapi jangan salahkan aku kalau permainan ini berakhir dengan caraku, katanya datar, lalu meletakkan bunga di meja kecil di samping ranjang. Dia berjalan keluar perlahan, meninggalkan aroma parfum mawar samar yang bercampur dengan bau antiseptik. Setelah pintu tertutup, Arvino menatap bunga itu lama, wajahnya tanpa ekspresi, tapi jemarinya mengepal pelan. Zaki yang berdiri di luar kamar menatap Arvino dari balik kaca, menyadari tatapan itu bukan milik pria yang sama seperti 2 bulan lalu. Kini, Arvino Prasetya sudah berubah, dari pria yang ingin melindungi menjadi pria yang siap membalas. Arvino itu sudah gila. Dibutakan oleh cinta, katanya pada Zaki, saat dia sudah di luar ruangan. Namun, pria itu tak menanggapinya. 132:41. Keesokan paginya. Cahaya matahari menembus tirai kamar rumah sakit, memantul lembut di lantai putih. Kinara membuka mata perlahan. Kepalanya masih terasa berat, tapi yang pertama kali ia lihat adalah siluet Arvino di sofa, duduk tegap dengan jas kerja, menatap layar tablet. Wajahnya serius, rahang menegang, nyaris tak berkedip. "Vin." Suara Kinara pelan, serak. Arvino menoleh cepat, lalu berdiri mendekat. "Kamu sudah bangun?" Tanyanya lembut, tapi ada nada datar di balik suaranya. Kinara mengangguk, menatap wajah suaminya. "Aku cuma lecet. Kamu nggak perlu jaga semalaman begini." Arvino tersenyum tipis. "Kalau sesuatu terjadi sama kamu, aku nggak akan tenang." Dia membenarkan selimut Kinara dengan hati-hati. Namun, tatapan matanya berbeda, seperti ada sesuatu yang sedang ia timbang dalam diam. Kinara menatap lebih lama. "Kamu kenapa, Vin?" "Semalam waktu aku sempat sadar. Kamu terlihat marah. Tapi bukan marah karena aku terluka. Marah karena sesuatu yang lain." Arvino terdiam, dia tidak menjawab, malah berbalik mengambil cangkir kopi yang sudah dingin di meja kecil. "Kamu cuma salah lihat. Aku cuma khawatir." Kinara menyipit. "Atau mencurigai seseorang." Arvino berhenti di tengah langkah. 1 detik hening, 2 detik lalu, ia menatap Kinara dari bahunya. "Kamu istirahat aja dulu. Jangan pikir macam-macam. Tapi aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu." Kinara memaksa duduk, nada suaranya tegas. "Aku bukan orang yang nggak bisa baca ekspresi kamu, Vin. Aku tahu kamu sedang menyusun sesuatu." Arvino mendekat lagi, suaranya pelan tapi dalam. "Kalau aku bilang aku nggak mau kamu terlibat, kamu bisa janji nggak akan tanya lagi?" Kinara memandangnya dalam. "Itu artinya aku memang harus khawatir, kan?" Senyum Arvino nyaris tidak terlihat. Setelah menatap wajah istrinya lama, ada kelembutan di sana, tapi juga jarak yang halus, seperti tembok tak kasat mata di antara mereka. "Aku cuma ingin memastikan kamu dan Ethan aman," katanya akhirnya. "Itu saja." Kinara menggenggam tangannya. "Kamu bicara seolah ada yang mengancam." Arvino menatap jari-jari lembut Kinara di tangannya, lalu melepasnya perlahan. "Tidak semua orang yang datang dengan senyum berarti mereka teman, Kinara," ucapnya tenang. "Sekarang yang 133. Penting kamu cepat pulih. Urusan lainnya, biar aku yang tangani." Suara langkahnya terdengar menjauh. Saat pintu kamar tertutup, Kinara hanya bisa menatap punggungnya dengan dada yang terasa berat. "Lah tahu, ada badai yang lebih besar menunggu."
Dan Arvino suaminya yang selama ini terlihat tenang, kini berubah menjadi seseorang yang menyimpan rahasia berbahaya. Kinara menatap bunga lili putih di atas meja. Bunga yang Rea tinggalkan semalam. Malam hari. Lampu di ruang kerja Arvino hanya satu yang menyala, cukup untuk menerangi meja penuh berkas. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di luar, hujan rintik-rintik kembali turun, menimbulkan bayangan samar di kaca besar di belakangnya. Pintu diketuk 2 kali. Masuk, suara Arvino berat dan pelan. Zaki muncul membawa map tebal dan sebuah flash disk. Wajahnya terlihat canggung namun tegas. Saya sudah dapatkan semua yang Tuan minta, ujarnya sambil menutup pintu. Arvino memutar kursinya, menatapnya tajam. Katakan. Zaki meletakkan berkas di meja. Saya mulai dari rekaman CCTV di sekitar sekolah Ethan. Mobil yang menabrak nyonya itu bukan kebetulan. Plat nomornya terdaftar atas nama rental, tapi kepemilikannya sementara. Dan peminjam terakhirnya adalah salah satu staf pribadi milik Nona Rea, supir yang dulu pernah bekerja di bawah divisi logistik perusahaan 6 tahun lalu. Arvino tidak langsung menanggapi. Hanya mengetuk-ngetuk jarinya di meja, pelan namun teratur. Lanjutkan. Zaki membuka map, menunjukkan beberapa foto hasil tangkapan kamera lain. Dan ini. Foto dari parkiran basement rumah sakit. Orang yang sama terlihat berbicara dengan salah satu petugas keamanan. Setelah dicek, pria itu menerima transfer sejumlah besar uang tunai 2 hari sebelum kejadian. Sumber transfer berasal dari rekening perusahaan fiktif, tapi setelah saya telusuri lebih dalam, aliran dana itu berasal dari rekening pribadi Rea Ardelia. Arvino mendengus pelan, menatap layar laptopnya di mana data transaksi muncul. Dia pikir bisa bermain bersih dengan aku, gumamnya dingin. Zaki menelan ludah. Tapi itu belum semuanya, Tuan. Ada sesuatu yang lebih buruk. Arvino mengangkat alis. Buruk. Zaki menarik napas panjang sebelum melanjutkan, saya menemukan bahwa 6 tahun lalu, sebelum beliau resign dari perusahaan, Rea adalah orang yang menandatangani perjanjian kemitraan dengan Tuan Andrian. 134. Arvino langsung menegakkan tubuhnya. Andrian. Ya, Tuaren. Orang yang dulu terlibat di tender bermasalah. Setelah Andrian kalah besar, dia bangkrut total. Tapi rupanya Rea masih menjaga kontak dengan dia hingga sekarang. Bahkan, ada bukti bahwa Rea menjadi salah satu penanam modal di perusahaan Andrian yang baru berdiri, perusahaan bayangan yang diduga digunakan untuk menyerang Prasetya Group lewat jalur investasi dan tender manipulatif. Suasana ruangan langsung membeku. Hujan di luar terdengar semakin deras. Arvino berdiri perlahan, menatap jendela besar di hadapannya, melihat pantulan wajahnya sendiri yang keras dan gelap. Jadi, ini bukan soal dendam pribadi saja, katanya dingin. Ini rencana besar, mereka mau menghancurkan aku lewat perusahaan, dan menjatuhkan Kinara secara pribadi. Zaki mengangguk. Sepertinya begitu, Tuan, tapi Nona Rea belum tahu kalau kita sudah tahu. Semua bukti masih di tangan kita. Arvino berbalik, matanya tajam dan penuh tekad. Bagus. Lah berjalan ke arah meja, mengambil flash disk dari tangan Zaki. Jangan sebarkan ini ke siapapun dulu. Aku ingin lihat seberapa jauh dia berani melangkah. Kadang musuh perlu dibiarkan merasa menang. Supaya saat kita menjatuhkannya, dia jatuh sampai tidak bisa berdiri lagi. Zaki menunduk. Baik, Tuan. Arvino menatap ke arah foto Kinara yang terpasang di meja, wajah lembut istrinya tersenyum di samping Ethan. Senyum itu adalah alasan mengapa dia tidak akan mundur, tangannya mengepal.
Rea sudah melewati batas, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Kali ini, dia akan belajar arti kehilangan yang sesungguhnya. 135. 42. Keesokan harinya. Langit pagi tampak redup, mendung menggantung di atas gedung tinggi milik Prasetya Group. Semua karyawan tampak sibuk dengan rutinitas, namun suasana di lantai eksekutif terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dingin. Rea melangkah masuk ke lobi dengan percaya diri. Tubuhnya berbalut dress hitam elegan, kacamata hitam menutupi sebagian wajahnya. Setiap langkahnya terdengar mantap di lantai marmer. Namun sesuatu terasa aneh, biasanya, setiap ia datang, Sekretaris Arvino akan menyapanya hangat, tapi kali ini, semua orang hanya menunduk tanpa ekspresi. Rea berusaha tersenyum ramah. Pagi, Tuan Arvino ada. Sekretaris itu menatapnya ragu. Beliau sedang tidak bisa diganggu, Nona Rea. Sedang meeting internal tertutup. Meeting internal. Alis Rea terangkat. Tanpa saya. Sebelum sekretaris sempat menjawab, pintu ruang rapat utama terbuka. Arvino keluar, mengenakan jas hitam dengan ekspresi dingin dan penuh kendali. Lah berbicara dengan dua orang staf penting dan Zaki, lalu tanpa sedikit pun melirik ke arah Rea, ia berkata singkat. Lanjutkan laporan sore ini. Pastikan semuanya siap sebelum presentasi investor baru. Rea melangkah mendekat. Vino. Panggilnya dengan senyum dipaksakan. Aku dengar kamu sibuk akhir-akhir ini. Aku hanya. Tapi Arvino menghentikan langkahnya, menatapnya datar, tanpa emosi. Kalau kamu tidak punya urusan bisnis, sebaiknya jangan datang ke kantorku tanpa pemberitahuan. Aku tidak ingin ada kesalahpahaman lain. Nada suaranya tajam, dingin, tapi masih berlapis sopan, cukup untuk membuat semua mata di sekitar menunduk dan pura-pura sibuk. Rea menahan napas, wajahnya menegang. Kesalahpahaman lain. Arvino menatapnya lurus. Ya, aku tidak ingin istriku tersinggung karena hal-hal yang tidak penting. Rea menelan ludah, tapi tetap tersenyum tipis. Kau berubah, Vino. Tidak, jawabnya pelan, nyaris tanpa nada. Aku hanya sudah tahu siapa yang harus ku percayai. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan Rea berdiri di koridor yang kini terasa menyesakkan. Zaki yang lewat di belakang Arvino sempat melempar pandangan dingin ke arah wanita itu, pandangan yang cukup untuk membuat Rea tahu, sesuatu sedang disembunyikan. Sore hari, di mobilnya. Rea duduk dengan gelisah. Lah menatap ponselnya, lalu membuka laptop di pangkuannya, mengetik cepat. Lah mencoba membuka akses ke sistem proyek lama perusahaan, tetapi passwordnya sudah diganti. Semua file yang dulu pernah dia pegang, kini dikunci. 136. Dia menghapus semua aksesku. Gumamnya, tak percaya. Lah memijit pelipisnya, lalu mengambil ponsel dan menghubungi seseorang. Suara pria di seberang terdengar serak, seperti sedang di luar ruangan. Ya, Nona Rea. Andrian, katanya cepat, kau masih pantau sistem itu? Masih, tapi aku tidak tahu kenapa, ada yang aneh. Semua koneksi internal tiba-tiba diputus. Sepertinya mereka tahu sesuatu. Rea menggertakkan gigi. Sialan. Tenang dulu, aku bisa coba cara lain. Tapi, kalau benar Arvino mulai mencium sesuatu, kita harus. Tidak potong Rea dingin. Biarkan saja dia curiga. Aku akan memastikan dia sendiri yang menghancurkan kepercayaannya pada istrinya itu. Nada suaranya merendah, penuh kebencian. Kalau dia bisa buat aku malu di depan banyak orang, aku akan pastikan dia kehilangan segalanya satu persatu. Sementara itu, di rumah.
Kinara sedang membaca laporan pasien sambil menemani Ethan bermain Lego di ruang tamu. Arvino baru pulang, wajahnya tenang tapi matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam. La menghampiri Kinara dari belakang, menyentuh bahunya lembut. "Bagaimana lukamu?" tanyanya pelan. "Sudah jauh lebih baik," jawab Kinara sambil tersenyum kecil. "Kau tidak perlu khawatir." Arvino mengangguk, tapi kemudian duduk di hadapannya, menatap mata istrinya dalam-dalam. "Mulai malam ini, kamu jangan keluar rumah sendirian. Aku sudah pasang orang untuk mengawasi dari jauh." Kinara memandangnya heran. "Arvino, ada apa sebenarnya?" "Tidak ada," jawabnya pelan, tapi suaranya tegas. "Aku hanya tidak ingin hal buruk terjadi lagi." Malam itu, saat Kinara dan Ethan sudah tertidur, Arvino berdiri di balkon, menatap jauh ke arah kota yang gemerlap. La menekan ponselnya dan menghubungi seseorang. "Semuanya sudah siap." Suaranya pelan tapi tegas. Dari seberang, Zaki menjawab. "Sudah, Tuan. Kita tinggal tunggu langkah berikutnya dari Nona Rea." Arvino tersenyum tipis, dingin. "Bagus, biarkan dia berpikir masih di atas angin. Saat waktunya tiba, aku sendiri yang akan menutup permainannya." 137:43. Malam itu, lampu di ruang kerja Arvino redup. Hujan masih menitik pelan di kaca, kota tampak kabur di balik pantulan cahaya. Zaki masuk membawa map tebal, langkahnya tenang tapi wajahnya menunjukkan ketegangan. Arvino mengangkat kepala dari meja, menatap Zaki dengan mata yang nyaris tak berkedip. "Kita sudah punya cukup bukti?" tanyanya tanpa basa-basi. Zaki meletakkan map di atas meja, membuka satu folder dan menatap Arvino. "Cukup untuk memulai, Tuan. CCTV, aliran dana, pengakuan laras. Semuanya sudah saya verifikasi. Kalau kita buka sekarang, tidak ada celah untuk pembelaan berputar." Arvino menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Saat ia membuka mata, ada ketenangan yang dingin di wajahnya. "Jangan samakan ini dengan balas dendam," ucapnya pelan. "Ini soal menghentikan ancaman. Bukan hanya untuk aku dan keluarga, tapi juga untuk integritas perusahaan." Zaki mengangguk cepat. "Saya mengerti, Tuan. Bagaimana Anda ingin memicunya?" Di ruang rapat, dengan Dewan dan beberapa media, Arvino menepuk perlahan map yang terbuka. "Kita buat momentum. Tempat yang membuat klaimnya tidak bisa disangkal. Buktikan di depan orang-orang yang akan mempercayainya paling kuat, lalu serahkan ke hukum. Biar publik yang melihatnya, bukan gosip lorong." Zaki tersenyum tipis, ada rasa lega di rautnya. "Baik, Tuan. Saya siapkan undangan, pastikan saksi aman, dan koordinasi dengan keamanan. Semua angin-angin kecil yang mereka tiup akan kita kembalikan sebagai badai." Arvino berdiri, menatap ke jendela. Di pantulan kaca, dua sosok tampak, satu pria penuh kendali, satu lagi pelindung keluarga. "Jangan biarkan siapapun tahu kita bergerak terlalu cepat," ia menambahkan, suaranya lebih rendah. "Biarkan mereka percaya mereka yang menggerakkan langkah. Kita akan tarik mereka ke tempat di mana mereka tak bisa lagi lari dari kebenaran." Zaki menunduk, "Saya akan atur semuanya, Tuan. Mulai besok pagi." Arvino menoleh, menatap Zaki dengan tajam namun singkat tersenyum. "Kerjakan, untuk istri dan anakku." Di meja, map terlipat kembali. Di luar, hujan semakin deras, seolah menabuh ritme untuk hari pembuktian yang segera tiba. Pagi itu, ruang rapat utama perusahaan Prasetya terasa lebih tegang dari biasanya.
Beberapa direktur, investor lama, dan staf penting sudah duduk rapi di kursi masing-masing. Di depan, layar besar menampilkan logo perusahaan, sementara Arvino berdiri tegak di ujung meja panjang, dengan Zaki di sisinya. Tak lama kemudian, pintu terbuka, Rea masuk dengan senyum percaya diri, mengenakan blazer putih elegan dan 138. Aroma parfum yang kuat. La sempat menatap Arvino, lalu melempar senyum kecil seolah-olah mereka sedang bermain peran di atas panggung. "Terima kasih sudah mengundang saya, Tuan Prasetya," ucapnya lembut, nada suaranya dibuat manis tapi penuh sindiran. "Saya pikir, setelah insiden kecil kemarin, Anda ingin bicara soal kerja sama baru, bukan?" Arvino menatapnya tanpa ekspresi. "Benar, tapi kerja sama yang akan kita bahas hari ini bukan untuk membangun sesuatu, melainkan membongkar sesuatu." Ruangan mendadak hening, Rea masih tersenyum, namun jemarinya yang memegang tas perlahan menegang. "Apa maksud Anda, Tuan Arvino?" Zaki melangkah maju, meletakkan beberapa berkas di meja. "Sebelum rapat dimulai, kami ingin memperlihatkan rekaman dari tanggal dan lokasi tertentu. Mungkin Anda bisa membantu menjelaskan, Nona Rea." Rea tersenyum kaku, mencoba tetap tenang. Namun, ketika layar menampilkan rekaman CCTV dari sekolah Ethan, tampak mobil yang menyerempet Kinara dan potongan video yang menunjukkan salah satu orang kepercayaannya berbicara dengan sopir yang sama. Senyum itu perlahan menghilang. "Ini fitnah," seru Rea cepat. "Kalian pikir aku akan cukup?" Suara Arvino memotong tajam, tenang tapi mengguncang seluruh ruangan. "Semua bukti sudah diverifikasi, termasuk transfer dana dari rekening Anda ke sopir itu, 2 hari sebelum insiden." Beberapa orang mulai berbisik, menatap Rea dengan tatapan tak percaya. Rea melangkah mundur, wajahnya mulai kehilangan warna. "Arvino, kamu salah paham. Aku hanya mencoba menyakiti istriku dan anakku," potong Arvino, kini berdiri penuh wibawa. "Kamu pikir aku tidak tahu tujuanmu kembali? Kamu datang bukan untuk berinvestasi, tapi untuk menghancurkan yang sudah kubangun." Rea terdiam, nafasnya tersengal. Zaki menatap Arvino, menunggu instruksi selanjutnya. Arvino menghela napas pelan. "Kita sudah cukup memberi ruang bagi orang yang berpura-pura peduli. Mulai hari ini, kerja sama dengan pihak Rea Investment resmi diputus. Semua dokumen sudah dikirimkan ke pihak hukum." Zaki menyerahkan berkas pada 2 petugas keamanan yang menunggu di depan pintu. Mereka mendekati Rea perlahan. Rea tertawa kecil, suara yang terdengar getir dan hancur. "Kamu pikir kamu menang, Arvino? Dunia ini berputar cepat. Dan orang sepertiku tak akan jatuh begitu saja." Arvino menatapnya datar. "Bukan dunia yang berputar, Rea. Kamu saja yang terus berlari di lingkaran kesalahan yang sama." Rea menatapnya tajam sebelum akhirnya dibawa keluar ruangan oleh 2 petugas keamanan. Suara hak tingginya bergemai sepanjang koridor, seperti gema dari kebencian yang belum padam. Begitu pintu tertutup, ruangan kembali sunyi. 139. Zaki menatap Arvino. "Apa Anda ingin saya teruskan laporan ke pihak berwajib, Tuan?" Arvino menatap layar yang kini hitam, lalu menjawab pelan tapi tegas. "Ya, tidak boleh ada lagi yang mencoba menyentuh keluargaku." 144. Sore itu, suasana di rumah keluarga Prasetya terasa tenang. Cahaya matahari menembus jendela besar, memantulkan warna keemasan di lantai mamer yang mengilap. Di taman belakang, Kinara duduk di bangku panjang, mengenakan gaun santai warna pastel.
Ethan berlari-lari kecil di sekitar kolam ikan, tertawa sambil memegang roti untuk memberi makan koi. Arvino berdiri di ambang pintu kaca, memandangi pemandangan itu dalam diam. Setelah hari yang panjang dan tegang, hanya pemandangan ini yang mampu menurunkan adrenalin dalam dirinya. Perlahan ia melangkah mendekat, melepas jasnya, dan duduk di samping Kinara. "Capek?" tanya Kinara pelan tanpa menoleh, seolah sudah tahu apa yang baru saja terjadi. "Sedikit," jawab Arvino jujur. "Tapi sekarang semua sudah berakhir." Kinara menoleh menatapnya. "Rea." Arvino mengangguk pelan. "Sudah diserahkan ke pihak berwajib. Semua bukti lengkap. Termasuk keterlibatannya di insiden kemarin." Kinara terdiam sejenak, matanya menatap jauh. "Aku tidak pernah mengerti kenapa masih ada orang yang tega menghancurkan hidup orang lain hanya karena masa lalu." Arvino menghela napas panjang. "Karena mereka tidak pernah belajar melepaskan." Lah menatap wajah Kinara, jemarinya terulur menyentuh tangan istrinya itu. "Tapi aku tidak akan biarkan siapapun lagi menyentuh hidup kita." Kinara menatap tangannya yang digenggam erat. "Aku tahu kamu akan melindungi kami, Finn. Tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri di tengah semua ini." Ucapan itu membuat Arvino menatapnya lama. Ada kelembutan sekaligus kekhawatiran di mata Kinara, sesuatu yang tak bisa ia temukan di tempat lain. La tersenyum samar. "Selama aku masih bisa pulang dan melihat kamu seperti ini, aku tidak akan kehilangan apapun." Ethan tiba-tiba berlari menghampiri mereka, membawa segenggam roti. "Dedi, Mommy, ikannya rebutan. Lucu banget." Tawa kecil Kinara pecah, menghapus sisa ketegangan yang masih tersisa di udara. Arvino tertawa pelan, lalu mengangkat Ethan duduk di pangkuannya. "Kamu tahu, Nak," katanya sambil menatap putranya itu. "Apapun yang terjadi di luar sana, Dedi dan Mommy akan selalu bersama kamu, selalu." Ethan mengangguk polos. "Jadi nggak boleh ada yang jahat sama Mommy lagi, iya?" Kinara tersenyum, menatap Arvino penuh arti. "Tidak akan ada lagi," jawab Arvino mantap. "Dedi janji." Matahari sore mulai tenggelam, meninggalkan cahaya jingga lembut di langit. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan dan menebarkan aroma bunga mawar yang baru mekar di sudut taman, mawar yang 141. Sama seperti 99 tangkai yang pernah Arvino kirimkan 2 bulan lalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu terasa benar-benar damai. Beberapa minggu kemudian, langit sore menampakkan warna keemasan yang lembut ketika halaman rumah keluarga Prasetya tampak sibuk. Pelayan berlalu lalang membawa beberapa kotak hadiah dan rangkaian bunga yang baru dikirim ke rumah. Di ruang tengah, Kinara berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun panjang berwarna biru lembut. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya memancarkan keanggunan yang tenang, berbeda jauh dari sosok dokter yang dulu terbiasa dengan jas putih dan aroma antiseptik. Dari belakang, suara langkah kaki terdengar mendekat. Arvino muncul mengenakan setelan jas hitam dengan dasi perak. Pria itu sempat tertegun beberapa detik memandangi istrinya sendiri, seolah waktu berhenti hanya untuk momen itu. "Kalau aku tahu kamu akan secantik ini, aku harusnya minta penghargaan rumah sakit itu digelar setiap minggu." Ucapnya pelan dengan senyum kecil. Kinara menoleh, matanya memancarkan tawa lembut. "Kamu keterlaluan, Finn. Ini acara resmi, bukan pesta ulang tahun." Arvino mengangkat bahu. "Resmi pun tetap membuatmu terlihat paling indah." Sebelum Kinara sempat membalas, suara riuh kecil terdengar dari arah tangga. Ethan berlari kecil mengenakan setelan jas mungilnya, rambutnya tersisir rapi,
meski beberapa helai tetap berdiri lucu. Dedi, Momi. Lihat, aku ganteng kayak Dedi, kan? Katanya bangga. Arvino menunduk lalu mengusap kepala putranya itu. Lebih ganteng kamu sayang, Dedi kalah jauh. Tawa kecil memenuhi ruangan. Di tengah suasana hangat itu, suara pelan dari lantai atas membuat semua kepala menoleh. Kenapa semua ribut di bawah? Mawar turun perlahan, membantu seorang pria tua yang baru saja sembuh dari masa pemulihan panjang, Tuan Besar Prasetya. Wajahnya tampak lebih segar, langkahnya sudah kuat, dan sorot matanya kembali memancarkan wibawa yang dulu dikenal semua orang. Kakek Arvino segera menghampiri, membantu kakeknya duduk di kursi. Tuan Besar menatap sekeliling, matanya berhenti pada Kinara. Dr. Zhao. Kinara buru-buru mendekat, sedikit gugup. Ya, Tuan. Ah, hentikan panggilan formal itu. Potongnya sambil tersenyum hangat. Kau sekarang bagian dari keluarga ini. Terima kasih karena sudah mengembalikan hidupku. Aku tidak akan bisa berdiri di sini tanpa tanganmu. Kinara menunduk haru. Saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai dokter dan sebagai... Ia melirik Arvino sekilas, istri dari pasien yang keras kepala. 142. Semua tertawa pelan, Mawar menatap mereka bertiga dengan mata berkaca-kaca. Tuhan memang tahu kapan waktu yang tepat untuk memulihkan segalanya. Aku bahagia, akhirnya keluarga ini lengkap. Di tengah kehangatan itu, suara video call berbunyi dari meja. Mawar segera mengangkatnya. Di layar muncul wajah ramah Oma Meilin, mengenakan kacamata dan selendang merah khasnya. Ah, akhirnya aku melihat semua orang tersenyum lagi. Seru Oma dengan logat campuran Mandarin dan Indonesia yang khas. Kinara, kamu terlihat sangat cantik. Arvino, jagalah cucuku baik-baik, atau aku akan terbang dari Hong Kong untuk menegurmu. Arvino tertawa kecil. Saya tidak berani melawan perintah Oma. Ethan melambai ke layar. Hai, Great Grandma. Oma Meilin tersenyum lebar. Ah, cicitku semakin tampan. Aku bangga padamu, Ethan. Sekarang jaga Momi, ya. Video call berlangsung sebentar, penuh tawa dan ucapan selamat. Setelah panggilan berakhir, Arvino menggenggam tangan Kinara dan berkata lembut. Ayo, waktunya berangkat. Penghargaan itu bukan cuma untuk rumah sakit, tapi untuk semua perjuanganmu juga. Kinara menatapnya dalam, senyumnya hangat. Aku tidak bisa sampai di titik ini tanpa kamu, Vin. Arvino mendekat, menunduk sedikit dan berbisik di telinganya. Dan aku tidak akan jadi seperti ini tanpa kamu. Mereka melangkah keluar rumah bersama Arvino, Kinara, dan Ethan meninggalkan cahaya lampu rumah yang perlahan memudar di belakang. 143. 45. Matahari sore jatuh lembut di halaman belakang kediaman keluarga Prasetya. Udara hangat membawa aroma bunga Kamboja yang baru mekar, dan burung-burung kecil hinggap di pagar besi hitam yang megah. Hari itu adalah hari yang penting, bukan hanya bagi keluarga Prasetya, tapi juga bagi seluruh yayasan dan perusahaan yang selama ini berdiri di bawah nama besar mereka. Tuan Besar Prasetya duduk di kursi roda di beranda, mengenakan batik coklat tua dan syal sutra yang melingkar di lehernya. Wajahnya tenang, penuh wibawa meski gurat usia jelas terlihat. Di sekitarnya, para staf senior, pengurus yayasan, dan beberapa orang penting dari perusahaan berkumpul, termasuk Arvino dan Zaki. Kinara berdiri tak jauh di belakang, masih dengan pakaian sederhana, jas dokter warna biru muda. Ethan duduk di pangkuannya, memainkan mainan kecil di tangannya tanpa tahu bahwa hari itu akan mengubah banyak hal. Tuan Besar menatap semua yang hadir,
lalu mulai berbicara dengan suara yang masih bergetar kuat. Selama lebih dari 30 tahun, saya memimpin perusahaan dan yayasan ini dengan seluruh tenaga. Tapi waktu berjalan, dan Tuhan memberi saya kesempatan kedua untuk hidup. Karena seseorang yang saya anggap bukan hanya menantu, tapi penyelamat. Matanya beralih ke Kinara, membuat semua kepala ikut menoleh. Kinara tampak terkejut dan sedikit menunduk. Mulai hari ini, lanjut Tuan Besar, saya secara resmi menyerahkan seluruh tanggung jawab pengawasan rumah sakit dan yayasan prasetya kepada Dr. Kinara Zhao, istri dari Arvino, cucu saya. Suasana langsung riuh rendah. Beberapa pengurus saling berpandangan keputusan sebesar itu tidak mereka duga sebelumnya. Arvino menatap kakeknya dengan ekspresi campuran antara bangga dan terkejut. Tuan Besar melanjutkan dengan nada tegas, keputusan ini sudah saya pikirkan lama. Kinara bukan hanya memiliki keahlian medis yang luar biasa, tapi juga hati yang tulus. Rumah sakit ini didirikan bukan semata untuk bisnis, tapi untuk menyelamatkan nyawa. Dan tidak ada yang lebih layak dari seseorang yang telah membuktikan dedikasinya sampai mempertaruhkan segalanya untuk orang lain. Kinara menatap Tuan Besar dengan mata berkaca-kaca. Tuan, saya tidak pantas menerima kehormatan sebesar ini. Saya hanya... Sudah cukup, potong Tuan Besar lembut. Justru karena kamu tidak merasa pantas, disitulah kamu layak. Semua orang terdiam. Arvino berdiri dan menatap istrinya dengan bangga, lalu berlutut di samping Ursi sang kakek. Terima kasih, Kek. Saya akan pastikan Kinara menjaga semua yang kakek bangun dengan sepenuh hati. Tuan Besar menepuk bahu cucunya. Kamu juga, Finn. Jaga dia seperti kamu menjaga warisan keluarga ini. Bukan harta atau jabatan yang penting, tapi kepercayaan.